Tentang nizam al-iqtisadi al-islami la yaqtasiru ala suratin tatbiqiyatin muayyanatin. Sistem ekonomi Islam, sistem ekonomi ketuhanan itu tidak terbatas pada gambar atau picture penerapan, indikasi penerapan tertentu, tidak. Jadi tidak pada model tertentu, tidak cara tertentu, tidak, karena bisa beda-beda sistemnya dalam satu negara dengan negara yang lainnya, itu bisa beda-beda. Sebagai contohnya, bisa saja kadang-kadang di satu negara atau satu tempat itu kepemilikan umum lebih besar daripada kepemilikan khusus. Atau sebaliknya, di satu negara, satu tempat, satu provinsi, sistem di satu provinsi dengan provinsi yang lainnya, bisa kepemilikan khusus lebih besar daripada kepemilikan umum. Itu bisa begitu. Nah, tapi intinya adalah ekonomi ketuhanan itu mengakui dua kepemilikan, yaitu kepemilikan khusus dan kepemilikan umum. Kepemilikan khusus itu adalah individu-individu, kepemilikan umum adalah untuk kepentingan umum, publik. Kepemilikan untuk publik, kepentingan umum, untuk kepentingan bersama. Nah, di satu negara itu bisa ada kalanya kepentingan bersama itu lebih besar, ada kalanya kepentingan bersama lebih kecil. Intinya, tola malam yakhruj anil mabda'il iktisadil islami min haitsul ibqa'i alal milkaini. Intinya, selama tidak keluar dari ajaran Islam, dari prinsip-prinsip ketuhanan, intinya ibqa alal milkaini, bagaimana meyakini tetap berjalannya adanya dua kepemilikan, dua model kepemilikan, yaitu kepemilikan khosoh dan amah. Adapun perbedaan antara khosoh dan amah dalam kepemilikan, misalnya khosohnya lebih besar atau amahnya lebih besar, itu hanya persoalan perbedaan dalam mengaplikasikannya, perbedaan dalam penerapannya. Yang perbedaan dalam aplikasi atau penerapan itu karena alasannya melihat satu kondisi, waktu, dan tempat. Itu. Jadi ekonomi ketuhanan itu mengakui dua model kepemilikan. Maka tidak hanya ekonomi gotong royong saja, itu tidak hanya. Karena kalau ekonomi gotong royong saja itu baru satu model, yaitu ekonomi bersama, ekonomi amah.
Nah, tapi juga ngakui model yang fardiyah. Fardiyah itu individu-individu, swasta-swasta. Jadi kalau digambarkan di negara kita, ada kalanya itu individu-individu, ada kalanya koperasi. Ada kalanya koperasinya besar, individunya kecil, atau ekonomi individu-individu kecil, ekonominya koperasinya besar. Atau ada kalanya swasta-swasta dan BUMN. Swasta mewakili individu-individu, BUMN mewakili kepentingan bersama-sama publik. Ada kalanya yang BUMN itu bisa lebih besar, ada kalanya yang swasta lebih kecil, atau sebaliknya. Perbedaan antara dua itu, besar dan kecilnya di satu model ekonomi yang private, yang swasta dengan BUMN, atau yang sendiri atau koperasi, itu hanya perbedaan tentang cara penerapan saja, model untuk mengaplikasikannya saja. Nah, karena apa? Karena dalam penerapan atau aplikasi itu yang dilihat adalah alasannya karena dzuruf, zaman, dan makan. Kondisi, waktu, dan tempat yang bisa menyebabkan berbeda-beda. Nah, dalam kasus ini kita melihat ada dua hal yang kita harus pahami. Yang pertama adalah ta'addada an-nuzum, ta'addada nuzumul iktisadiyatu al-islamiyah. Berarti ketika demikian, maka sistem ekonomi Islam, sistem ekonomi ketuhanan adalah ta'addada nuzum. Sistemnya adalah banyak. Ta'addada maka menjadi banyak apa nuzumu, sistem-sistem al-iktisadiyah al-islamiyah, sistem ekonomi Islam. Jadi sistem ekonomi Islamnya adalah menjadi banyak modelnya dalam aplikasinya. Laisa fil iktisadil islami nidhamun muayyanun yaltazimu bihi kullu mujtama'in islamiyin. Laisa tidak ada fil iktisadil islami dalam ekonomi Islam, ekonomi ketuhanan, apa nidhamun muayyan, sistem tertentu, tidak ada. Yaltazimu yang tetap bihi pada sistem nidham, apa kullu mujtama'in islamiyin, setiap masyarakat Islam, setiap bangsa yang Islami. Jadi ketika demikian, sistem di ekonomi ketuhanan itu adalah tidak tetap cuma satu, tidak bisa model beda-beda. Nah, bagaimana kalau diaplikasikan dalam negara Pancasila? Ya bisa beda-beda di negara Pancasila itu. Kalau negara Pancasila memang konsisten terhadap ekonomi ketuhanan, karena dasar Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa yang menjiwai seluruh sila berikutnya. Itu bal bil aksi, tetapi bisa sebaliknya. Sebaliknya itu yang bagi sebaiknya antata untuk banyak, hendaknya banyak apa at-tatbiqatul iktisadiyah,
implementasi atau penerapan ekonomi Islam, ekonomi ketuhanan, iktisodiyah al-islamiyah, bihaitsu dzurufin, dengan melihat keadaan, bihaitsu dzurufi kulli mujtama'in, dengan melihat ukurannya adalah kondisi tiap-tiap masyarakat tertentu, masyarakat mujtama' atau bangsa. Wadzalika, bermula hal itu bisa beda-beda dalam penerapannya fi itaril mabadi'i wal usulil iktisodiyatil islamiyah. Fi itaril mabadi'i, dalam kerangka prinsip-prinsip, wal usuli, dan asal, wal usulil iktisodiyah al-islamiyah, dan asalnya, basisnya ekonomi Islam, ekonomi ketuhanan. Jadi prinsipnya itu begitu. Jadi yang bisa berbeda-beda dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip dan asal ekonomi ketuhanan atau ekonomi Islam. Maka ketika demikian, ya, jadi hukum Tuhannya itu satu, sama, tapi dalam menerapkannya, terapannya bisa beda-beda. Hukum Tuhannya sama, misalnya suruh waspada terhadap corona, tapi dalam mengaplikasikannya beda-beda. Bogor beda, Depok beda, Jawa Tengah beda. Melihat ke kondisinya, melihat dzurufnya. Kalau yang zona hijau ya boleh, kata Pak Nadiem, sekolah langsung masuk tatap muka. Zona merah ya belum boleh. Sekarang Pak Anies malah ngerem lagi dengan melakukan PSBB lagi. Nah, di provinsi lain belum tentu sama dengan kebijakannya Pak Anies. Nah, kebijakan yang beda-beda kayak ini, itu penerapan namanya. Penerapannya beda-beda. Padahal ajaran agamanya satu, yaitu firro kamata firru, firro minal majdumi kamata firru minal asad. Larilah, waspadalah Anda dari corona, dari pagebluk, minal majdum kamata firru minal asad. Seperti Anda takut pada lari dari macan. Artinya begitu waspadanya. Dalilnya satu, itu mengaplikasikannya bisa beda-beda. Ini yang harus dipahami. Hal yang demikian maka itu wa minhuna, dan dari sini nudriku khoto al-kafirina hin yunaduna bil audah ilan nizamil iktisadi ayyamal khulafa'ir rasyidin. Dari sini banyak orang yang salah kaprah. Salah tapi kaprah. Sudah salah tapi kaprah umum. Umumnya banyak orang salah ketika ada orang mengajak, mengumumkan, weh, kita kalau ingin ngikuti ekonomi ketuhanan, ekonomi Islam itu harus bil'audah ilan nizamil iktisadi ayyamal khulafa'ir rasyidin. Kita harus kembali sistem ekonomi ini seperti masa khulafa'ir rasyidin. Nah, ada orang yang sampai sekarang berpendapat kayak gitu. Nah, itulah menurut kitab ini disebut khoto al-kathirin.
kesalahan yang kaprah yang banyak. Wamin huna, dan dari sini nutriku kita temukan foto al-kathirinya akan kesalahan orang banyak. Hina yunaduna, ketika mereka mengajak bila audah untuk kembali ilan nidhamil iktisadi, pada sistem ekonomi ayamal khulafa'ir rasyidin, pada waktu khulafa'ur rasyidin. Nah itu salah, karena apa? Ayo kita kembali pada model sistem ekonomi khilafah Utsmaniyah, khilafah Turki, khilafatur rasyidin, kembali kepada itu kesalahan. Karena apa kok salah? Karena bisa saja sistem ekonomi ketika zaman Khulafaur Rasyidin sesuai dengan dzuruf sekarang, kondisi sekarang, bisa saja tidak sesuai dengan dzuruf kondisi sekarang. Begitu. Jadi tidak harus plek-jiplek. Bila audah ila nidhamil iktisadi ayamal khulafa'ir rasyidin. Enggak begitu cara berpikirnya. Jadi masih banyak saudara-saudara kita begitu. Nah kalau misalnya plek jiplek nih, zaman khulafa'ir rasyidin, zaman itu alat tukar masih ukurannya garam. Setelah garam berkembang menjadi fidoh, dahab, fidoh, ya kan, dahab, fidoh, alat tukar. Sekarang udah kertas sekarang udah berkembang lagi, udah digital, udah nggak membawa kertas lagi duitnya, udah pakai duit digital. Nah, ini kan berkembang terus. Maka ketika ada orang, kita kembali kepada model sistem ekonomi zaman Khulafaur Rasyidin, nah itu namanya khoto al-kafirin. Kesalahan orang banyak sekarang masih memahami kayak gitu. Padahal nidhamnya itu layak tasiru ala suratin tatbiqiyatin muayyanatin. Itu sebuah nidham ekonomi dalam satu negara itu not limited in the picture of application, specific application. Itu tidak. Dzalika anna nidham, karena sesungguhnya satu sistem laisa, tidak ada, wa bermula nidham itu bi'ainihi, dengan tertentunya nidhamul al-iktisadi, sistem ekonomi al-islami. Jadi karena sesungguhnya sistem itu tidak hanya itu-itunya satu, itu tidak. Walakinau, tetapi sesungguhnya nizam itu namuzaj, bentuk aplikasi atau application form, bentuk aplikasi namuzaj tatbiqi islamiyin, bentuk aplikasi atau penerapan. Jadi sistemnya itu adalah sistem satu bentuk aplikasi atau bentuk dalam penerapannya. Maka ketika demikian, haqqan qad yakun. Nah, maka ketika demikian, haqqan qad yakunu, mungkin saja at-tatbiqul iktisadil islami, penerapan ekonomi Islam fi ahdi khulafa'ir rasyidin, pada zaman khulafah rasyidin, huwa bermula tatbiq
itu tatbiqu namudzaji adalah penerapan bentuk model lima badiil Islam untuk prinsip-prinsip Islam wa usulihi dan asalnya atau pondasinya asalnya iktisodiyah, pondasinya ekonomi, walakinnahu tetapi tatbik itu tatbikun namudzaji adalah tatbik bentuk aplikasi bihasa biduru fidzalikal asri dengan melihat kondisi zaman itu. Jadi qad yakun at-tatbiqul al-iktisadil islami fi adil khulafa'ir rasyidin. Bisa saja pelaksanaan di zaman khulafa'ur rasyidin itu diaplikasikan dengan nizam atau tatbik model sekarang itu sesuai. Bisa saja sesuai, tapi bisa saja juga tidak sesuai gitu. Karena apa? Dalam hal tatbik bisa beda-beda karena dzuruf zaman dan makan. Maka banyak orang salah kaprah, salah ngomong, ayo kembali bil audah ilan nizamil iktisadi ayyamil khulafa'ir rasyidin. Kembali kepada model zaman ekonomi khulafa'ur rasyidin. Itu kesalahan banyak orang. Wa annahu ba'da ittasa'a al-annashat al-iktisadi wa annahu karena sesungguhnya kenapa sih harus berbeda dalam tatbiknya, kok bisa berbeda? Pada anitasa'a setelah meluas berkembang, setelah meluas aktivitasnya, pada anitasa setelah meluas berkembang apa anasatu al-iktisodi, aktivitas ekonominya berkembang, watana wa'ad dan bervariasi apa suaruhu, modelnya, bentuknya bervariasi, suaranya, picture-nya bervariasi, watasabakat al-masolih al-madiyah, watasabakat dan saling terkait apa al-masolihul madiyah, kemaslahatan materi, watasabakat dan saling terkait apa al-masolihul madiyah, kemaslahatan materi, wata'aqodat dan menjadi rumit apa al-hayatul ijtimaiyah, kehidupan sosial, qad la yasluhu, terkadang menjadi tidak sesuai apa hadzan namudzaj, bentuk ini diyahkuma untuk memerintah atau untuk memberikan hukum mujtama'ana pada masyarakat kita al-muasir yang sekarang ini. Wa innal iktisodiyin karena sesungguhnya para ekonom, wa inna iktisodiyinal muslimina, ekonom muslim itu mutalibuna, selalu membutuhkan, daiman selalu, mutalibuna daiman selalu membutuhkan biijadis sighatil mula'amati, untuk menemukan
As-sighata biijadi sighati, untuk menemukan formula amati yang cocok, yang sesuai, yang convenient, cocok, nyaman di kulli mujtama, untuk tiap-tiap masyarakat, mujtama, publik, li ikmalil marbati il iktisadiyah, untuk mengaplikasikan, menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, li ikmalil marbati il iktisadiyah al islamiyah, untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Nah ini, jadi karena nizamul iktisadil islami la yaqtasiru ala suratin tatbiqiyatin muayyanatin, dalam penerapannya itu tidak monoton, hanya satu model dan tipenya satu doang sama, maka banyak orang yang salah ketika mengajak kita ini harus kembali ke model ekonomi Khulafaur Rasyidin. Kenapa itu kok dikatakan salah menurut kitab ini? Karena nizam laisa huwa bi'ainihi an-nizam al-iktisadil islami. Sistemnya mungkin sama, tapi dalam aplikasinya tidak sama, karena namudaj tatbiqil islami bisa berbeda. Maka ketika kita ngomong ayo kembali kepada ekonomi zaman Khulafaur Rasyidin, itu bisa ada yang sesuai, benar sesuai, bisa ada yang tidak sesuai. Jadi tidak semua tatbik di zaman itu bisa dikopi semua sama untuk zaman sekarang. Kenapa? Karena hukum ini dalam tatbiknya bisa berbeda karena dzuruf, zaman, wal makan, karena kondisi, waktu, dan tempat. Zaman Khulafaur Rasyidin itu zaman tahun 14 abad yang lalu. Nah, kan kayak gitu. 15 abad yang lalu. Begitu pula. Nah, jadi jangan kita itu ada orang ngomong kayak gitu langsung, oh iya top, iya itu. Kita kembali kepada zaman Khulafaur Rasyidin. Ya enggak kayak gitu. Itu. Anda seorang santri, Anda ngaji kitab ini, Anda ngaji tentang fikih, Anda ngaji tentang usul fikih, ya harus paham itu. Apalagi ada orang ngomong begini, kamu senang dan cinta iman terhadap Al-Quran. Ya, senang cinta iman terhadap Al-Quran. Berarti hukum-hukum harus hukum-hukum Al-Quran. Ya, hukum-hukum Al-Quran. Kenapa Anda mengambil hukum Pancasila? Nah, jangan Anda membandingkan antara Pancasila dan Al-Quran. Itu bukan bandingan yang benar. Kenapa? Karena Pancasila adalah isi daripada Al-Quran. Jadi hanya karena orang itu adalah ingin bilaudah an-nizam al-iktisadi ayyam al-khulafair rasyidin, karena kemudian dia cara menjelaskan kepada orang-orang, Anda pilih Pancasila apa pilih Al-Quran. Ya gak begitu. Itu sama saja dengan kalau Anda suruh milih kopi apa teh, ya itu agak mendingan itu. Saya kopi, saya teh. Nah tapi di dalam satu wedang kopi
kopi kok Anda disuruh milihnya, Anda pilih kopi itu ada gula, ada air. Kamu pilih kopi apa pilih air? Atau kamu pilih kopi apa gula? Padahal tujuannya minum itu, ya enggak sebanding, enggak. Itu not apple to apple untuk membandingkannya. Kalau ada orang ngomong kayak gitu, pilih Pancasila atau pilih Al-Quran, ya salah. Karena apa? Pancasila adalah bagian daripada ajaran Al-Quran. Ini harus penting, harus kritis, berpikir. Wa min huna, dan dari sini aidan begitu pula nudriku, kita menemukan khoto abadil mujtama'atil islamiyati, kesalahan sebagian umat Islam. Dari cara berpikir kayak gini kita bisa menemukan kesalahan sebagian umat Islam ketika mengajak ananidham, sesungguhnya sebuah sistem al-iktisadi, sistem ekonomi ala ditatabi'uhu, yang Anda ikuti, ya huwa, sebuah sistem ekonomi itu saja, duna wairihi, tidak lainnya. Oh, salah. Jadi ketika Anda cuma ngomong sistem ekonomi Islam, ya sistem ekonomi zaman Khulafaur Rasyidin, itu ya salah. Itu loh. Atau model zaman ekonomi, model ekonomi Islam dalam tatbiknya ya zaman tatbiknya ekonomi zaman Khulafaur Rasyidin, ya tidak begitu. Kenapa? Karena dalam tatbiknya bisa berbeda-beda karena dzuruf zaman dan makan. Betul, ada memang model yang zaman Khulafaur Rasyidin masih sesuai dengan dzuruf zaman dan makan hari ini. Mungkin saja ada, tapi mungkin saja tidak. Tapi dalam hal pemahaman itu tidak begitu. Tidak, ayo kita kembali kepada zaman Khulafaur Rasyidin. Tidak begitu dalam tatbiknya. At-ta'bir al-hakiki, bahwa sesungguhnya ekspresi yang hakiki, real expression anil Islam, dari Islam, takbir yang hakiki, yang real expression, fata'addada, maka menjadi banyak apa tatbiqatul iktisadiyah, mengaplikasikan teori ekonominya. Huwa, bermula tatbik itu min tabiatil iktisadil islami, dari sifat alami ekonomi Islam. Jadi beda-beda dalam tatbiknya, dalam mengaplikasikannya, dalam membumikannya, dalam penerapannya, itu sesungguhnya disebut tabiatul iktisadil Islam. Nature-nya memang begitu, nature-nya, sifat alaminya memang begitu. Bisa bab ikhtilafi dzurufi kulli mujtama, dengan sebab beda-bedanya kondisi tiap-tiap masyarakat. Wal hukmu, bermula hukumnya ala tatbiqi iqtisadiyin muayyanin bi annahu islamiyin au ghairu islamiyin. Dan hukumnya, wal hukmu, bermula hukum ala tatbiqi iqtisadiyin muayyanin, atas mengaplikasikan, menerapkan model ekonomi muayyanin tertentu, bi anau, sesungguhnya tatbik itu bisa islamiyin au ghairu islamiyin au ghairi islamiyin,
bisa itu islami atau tidak islami. Muraduhu maksudnya madal iltizam bi usulil Islam iktisadiyah, selama tingkat komitmen, selama sepanjang komitmen bi usulil Islamil iktisadiyah dengan dasar-dasar asal ekonomi Islam, ekonomi ketuhanan, wa mada kafalatihi, dan sepanjang sejauh mana jaminannya dalam tatbik lima solihil aghlabiyah, untuk kemaslahatan mayoritas, kemaslahatan aghlabiyah, mayoritas, fi kulli mujtama'in, di dalam tiap-tiap masyarakat, biktibariha, dengan sebagai pertimbangannya, iktibarnya, fi kulli mujtama' hakullah, itulah menjadi haknya Allah, wa ghayatus syar'i, dan tujuan syariah. Jadi aplikasi tatbiknya itu bisa beda-beda. Jadi jangan kita langsung merujuk, merefer, ayo kembali pada model dan sistem zaman Khulafaur Rasyidin. Tidak begitu. Begitu pula dalam bernegara juga gitu. Jangan cuma ayo bikin khilafah sesuai Khilafatur Rasyidin dalam tatbiknya. Belum tentu. Karena Pak zaman itu berkembang. Jadi ta'addad dan nuzum al-iktisadiyah al-islamiyah. Ini yang harus kita pahami. Yang kedua, tabiatul khilafi bainan nuzumil iktisadiyah al-islamiyah. Ini yang kedua, harus dipahami nih, bahwa nature daripada perbedaan, tabiatul khilafi, bermula watak atau nature dari sebuah perbedaan, bainan nuzumi, antara sistem-sistem al-iktisadiyah al-islamiyah. Nature, sifat alami dalam perbedaannya beberapa sistem ekonomi ketuhanan. Memang nature-nya begitu. Ala annahu mahmata ta'addadat, ala annahu, sesungguhnya, mahmata ta'addadat, selagi berbeda-beda atau banyak apa, anamuzaju, sebuah model terapan, menerapkannya, awit tatbiqatu, atau tatbiqatnya, penerapannya, al-iktisadiyah al-islamiyah, penerapan ekonomi Islam, ekonomi ketuhanan, wa mahmati ittasa al-khilafu bainaha, wa mahma ittasa'a, dan tidak peduli seberapa besar, kapan saja ketika besar, ketika membesar, apal khilafu, perbedaan, bainaha, antara tatbiqat, fahuwa ikhtilafu fil furu', fahuwa, maka bermula ketika ittasa'a fit tatbiqat, itu ikhtilafun, perbedaan, fil furu'i, dalam cabang-cabang, branches, watafasili, dan detailnya, la fil mabadi wal usuli, bukan perbedaannya dalam mabadi wal usul, bukan dalam prinsip dan asal. Perbedaan yang tadi berbeda ini intinya bukan berbeda dalam mabadi dan usulnya. Jadi mabadi dan usulnya tidak berbeda.
yang berbeda dalam tatbiqat fil furu'i wat tafasili, dalam mengaplikasikan penerapan cabang-cabangnya dan detailnya itu bisa berbeda. Jadi kalau ketika ngomong waspada terhadap corona, itu semua sama semua. Waspada terhadap corona, hati-hati terhadap corona, itu sama semua. Nah, itu namanya mabadi wal usul. Tapi ketika mengaplikasikan suruh waspada, hati-hati terhadap corona, nah itu mulai beda-beda. Itu namanya tabiatul khilaf bainan nudumi. Itu namanya itu watak atau sifat alaminya sebuah perbedaan. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya fi ikhtilafi fahuwa ikhtilafun fil furu'i wat tafasili, dalam furu' dan tafasil. Ketika melaksanakan secara detail, Jakarta akan PSBB lagi, Bogor tidak, itu tidak, Jawa Tengah tidak, beda-beda. Padahal perintah agamanya waspada terhadap pagebluk corona, sama perintahnya. Ini yang harus paham kayak gitu. Jangan gebiah uyah, ayo kembali pada ekonomi model Khulafaur Rasyidin. Ayo kembali pada negara model Khulafaur Rasyidin. Nggak begitu. Ya. Itulah yang disebut dalam kitab ini khoto al-kathirin hina yunaduna bil audah ila nidhamil iktisadi ayyama khulafair rasyidin. In kullaha, karena semuanya, ketika semuanya tastamidu min muayyanin wahidin, ketika semuanya, karena semuanya tastamidu min muayyanin wahidin, berasal dari sumber yang satu, berasal dari sumber yang satu, yaitu wahwa bermula mabadi wal usul, yang bersumber dari sumber yang satu, itu nususul Qur'ani wa sunnah, adalah nas Al-Quran dan sunnah. Jadi pada nizam prinsipnya mabadi dan usulnya itu sama, karena itu dari sumber yang sama, sumber yang satu adalah nas Al-Quran dan sunnah. Tapi dalam aplikasinya bisa berbeda. Wa min huna, dan dari sini, karena ada fal qaulul masyhur, sebuah kaul yang terkenal dalam ilmu usul fikih, qawaidul fikih terkenal, taghayyarul ahkamu bitaghayyuril azminatil wal amkinah. Taghayyar, berubah, apal ahkamu, hukum-hukum, bitaghayyuril azminati, sebab bedanya atau berubahnya waktu, zaman, wal amkinah, dan tempat. Jadi ini harus dipegang ini. Hukum bisa berubah karena beda waktu, karena perubahan waktu dan perubahan tempat. Wa qauluhum, dan kaulnya para ulama yang masyhur, hadza ikhtilafu zamanin wa makanin la hujjata wa burhana. Ini adalah perbedaan tentang waktu, tentang zaman, wa makanin, dan tempat. La hujjata wa burhana, tidak ada argumen dan bukti, proof. No argument and proof. Artinya kalau sudah begitu tidak perlu diargumentasiin lagi. Kalau memang sudah beda zaman, beda makan, itu ada kaul yang ngomong begitu. Tapi ada kaul juga lagi, au kaulum, atau
kaulnya para ulama, annau khilafun tanawu'un la khilafu tudod. Innau khilafu tanawu'in, itu adalah khilaf perbedaan keragaman. Perbedaan keragaman. La khilafu tudod, bukan perbedaan kontradiksi. Jadi ketika beda dalam aplikasinya, penerapannya, itu disebut khilafu tanawu', yaitu perbedaan karena keragaman. La khilafu tudod, bukan perbedaan karena kontradiksi. Wa min huna, dan dari sini, karena ada al hadis an-nabawi, ada sebuah hadis nabawi yang berbunyi ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan umatku itu sebagai rahmat, sebagai blessing. Jadi adanya beda-beda kayak tadi dalam tatbikot itulah blessing. Itu. Wa fi riwayatin ukhra, dan dalam riwayat yang lain, wa ikhtilafu ashabi lakum rahmah. Ikhtilafu ashabi, berbeda-bedanya sahabatku lakum pada kalian itu rahmah, sebuah blessing, rahmat. Li'anau, karena sesungguhnya perbedaan itu ikhtilafu fit tafasili taqtadihi dzuruf al-mutaghayyirah likulli mujtama. Itu ikhtilafu fit tafasili, berbeda dalam tafasilnya, dalam detailnya. Taqtadihi, yang diperlukan, taqtadihi, yang memerlukan padanya, pada tafasil. Taqtadihi apa? Ad-dzuruf, kondisi, al-mutaghayyirah, yang berubah, likulli mujtama, pada setiap mujtama, masyarakat. Nah, inilah seorang santri mestinya harus paham, apalagi ngaku sudah hebat mau merubah sebuah sistem yang islami dan tidak islami. Jadi jangan gegabah mudah membandingkan ini mau ikut Quran atau ikut Pancasila. Ya ikut Pancasila dalam rangka mengikuti ikut Al-Quran, karena Pancasila bagian ajaran dari Al-Quran. Gitu. Jangan asal mentang-mentang ngomong ayo kembali kepada model ekonominya zaman Khulafaur Rasyidin, zaman khilafah, tidak begitu, ya. Itulah bagian yang ke-11 hari ini yang kita kaji, dan besok kita akan ngaji bagian yang ke-12 yang berjudul Salatuna Ta'ij Ra'isiyah dalam bab pertama. Jadi besok itu kita akan membahas ulang ringkasan tentang al-jam'u baina sabat wa tasawwur aw khasatal madhabi wan nizam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.